Take me home, I'm falling. Love me, though I'm rolling, losing control back. Oke kok. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mario Mulia Arlando, NPM 1914-23-1033 dari program studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Jadi saya di sini ingin membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Statistika Dasar, yaitu distribusi frekuensi, dengan dosen pengampu Budayari. Mari kita bahas. Kali ini saya akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dalam distribusi frekuensi, terdapat data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok. Selanjutnya, bagian-bagian yang ada di tabel distribusi. Yang pertama ada kelas, kedua ada batas kelas yang dibagi menjadi dua, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Selanjutnya ada tepi kelas, yaitu batas nyata kelas. Lalu titik tengah kelas atau yang dapat disebut dengan median. Yang kelima, interval kelas, yang artinya yaitu selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas lain. Lalu ada panjang interval kelas dan frekuensi kelas. Frekuensi kelas ini artinya banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas. Lalu ini adalah contoh tabel distribusi. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat banyak kelas, frekuensi, dan panjang kelas. Selanjutnya jenis-jenis distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi biasa yaitu distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu frekuensi numerik dan frekuensi peristiwa. Contoh tabelnya sebagai berikut. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Distribusi ini berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Contoh tabel seperti yang ada di layar. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi ini berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Contoh tabelnya seperti yang ada di layar. Next slide, kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi. Langkah-langkah ini sangat dibutuhkan dalam penyusunan suatu distribusi frekuensi. Langkah-langkah pertama yaitu kita harus melakukan pengurutan data-data terlebih dahulu sesuai urutan besarnya nilai yang ada pada data. Misalnya seperti data terkecil hingga terbesar. Lalu yang kedua, menentukan jangkauan atau range dari data. Jangkauan ini dapat kita cari dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini kita tentukan dengan rumus Sturgis. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas dapat kita dapatkan dengan rumus jumlah kelas dibagi jangkauan.
atau K dibagi R. Yang kelima, langkah kelima ini kita harus menentukan batas bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil atau data yang berasal dari pelebaran jangkauan, atau data yang lebih kecil dari data yang terkecil, dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. Dan yang terakhir, kita harus menuliskan frekuensi kelas di dalam kolom turus atau tauli, sistem turus, sesuai banyaknya data. Kolom turus ini seperti yang sering kita dapatkan, seperti garis-garis. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Berikut adalah contoh dari tabel distribusi yang telah memiliki sistem turus dan frekuensi dan memiliki interval kelas. Dalam tabel ini kita akan menganalisa bagian-bagian yang terdapat dalam tabel distribusi. Mari kita amati tabel distribusi frekuensi yang telah kita lihat tadi. Dapat dilihat ada 10 yang hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Dapat dilihat bahwa banyaknya kelas ada 7, dan ada beberapa batas kelas, batas bawah, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas-kelas. Selanjutnya, contoh soal kedua. Dari soal kedua merupakan data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Datanya dapat kita lihat pada layar. Nah, dari data tersebut, hal yang perlu kita lakukan pertama yaitu mengurutkan data. Pengurutan data di atas diurutkan dari data paling kecil hingga data paling besar. Yang kedua, kita menentukan jangkauan dari data. Dapat kita lihat dari jangkauan merupakan rumusnya dari data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 98 kurang 10 sama dengan 88. Selanjutnya kita menghitung banyak kelas dengan rumus 1 tambah 3,3 log n, di mana n adalah banyak dari data. Sehingga 1 tambah 3,3 log 60 yaitu 6,8, dan dapat dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita mencari panjang interval kelas dengan rumus R dibagi K. 88 dibagi 7 sama dengan 12,5, dan dapat kita bulatkan menjadi 13. Selanjutnya kita mengetahui batas kelas pertama. Kita mengetahuinya dengan pemisalan diambil angka 9. Selanjutnya kita menuliskan frekuensi secara turus. Penulisan frekuensi secara turus ini memudahkan kita dalam mengetahui banyaknya frekuensi dalam kelas. Agar lebih memahami mengenai membuat tabel distribusi frekuensi, mari kita kerjakan soal dengan pola yang sama. Dapat dilihat bahwa berikut adalah data-data dari ulangan statistika. Agar lebih memahami mengenai soal distribusi frekuensi, dalam contoh soal ketiga ini, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan frekuensi kumulatif dan median yang kita cari. Mari kita kerjakan contoh soal ketiga ini. Yang pertama, tentu kita harus mencari range-nya dari data tersebut. Dapat kita cari dengan data terbesar kurang data terkecil ditambah 1, yaitu 82. Yang kedua, kita harus menentukan kelas atau kelompok dengan rumus Sturges. Nilai K dapat kita ketahui dengan 1 tambah 3,3 dikali log 40. Log 40 merupakan 1,6. 1,6 kali 3,3 sama 5,28, sehingga menghasilkan 6,28. Namun kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Lalu yang ketiga, menghitung lebar kelas atau interval kelas.
dapat kita cari dengan rumus R dibagi K, di mana R 82 dibagi K seharusnya 6. 82 dibagi 6 13,6 dan kita bulatkan menjadi 14. Selanjutnya kita mencari batas kelas. Pertama kita mengetahui ujung bawahnya yaitu 15, ujung atasnya 28. Dan pada batas bawahnya kita kurang 0,5. 15 kurang 0,5 yaitu 14,5. Batas atasnya yaitu 28 dikurang 0,5 ditambah 0,5 jadi 28,5. Yang kelima, kita menentukan titik tengah kelas atau X1. Dapat kita peroleh dengan rumus X sama dengan 0,5 kali batas bawah tambah batas atas, sehingga menghasilkan 0,5 dikali 14,5 tambah 28,5 menghasilkan 21,5. Setelah kita mendapatkan data-data yang telah kita cari tadi, kita dapat menggambar dan menulis tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kita lihat frekuensi kumulatif dari kelas pertama yaitu 40 turun menjadi 39 karena dikurang 1, turun lagi menjadi 36 dikurang 3, 33 karena dikurang 3, 20 karena dikurang 11, lalu 9 karena dikurang 11. Dan median yang kita dapatkan tiap-tiap kelas memiliki interval 14. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian grafik pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, penyajian grafik secara histogram atau diagram batang. Grafik histogram ini merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Sebagai berikut contohnya. Dalam diagram batang, leher batang diambil dari selang kelas distribusi frekuensinya, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Selanjutnya penyajian grafik secara poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir, dengan frekuensi masing-masing 0. Contohnya seperti berikut. Lalu yang ketiga, penyajian grafik secara diagram lingkar atau pie chart, yang biasa kita lakukan dalam pengelompokan data. Diagram lingkar ini merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari dry besar kecil variabel. Hitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Nah, yang terakhir penyajian grafik secara OGIF, di mana penyajian grafik ini biasa digunakan dalam penyajian grafik pada tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana nilai frekuensi diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Contoh seperti berikut. Terima kasih atas perhatiannya mengenai video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Terima kasih.